saya nggak ngekos ya dok ya, saya pulang pergi tuh naik kereta. Jadi kalau dukanya itu kalau ada kayak mata kuliah dadakan, itu bener-bener nyampe sini tuh kayak udah lebih dari sejam kayak gitu. Jadi kadang-kadang suka sama dosen nggak boleh ikut kuliah. Jadi gue pernah waktu itu salah pakai baju PK. Nah itu pas lagi mata kuliah salah satu dokter killer. Nah itu bener-bener aduh gimana, udah mata kuliah udah dimulai. Jadi udah persiapan, oh nanti saya lulus harus seperti apa gitu dok. Saya lulus, saya harus kerja di mana gitu kan. Lulusan sekolah vokasi paramedik veteriner sendiri itu bisa di mana-mana sih Bu. Keren-keren ini ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Vokasi. Selamat bergabung di sesi podcast edisi bimbingan dan konseling The Series dengan tema College Life versus Career Life. Pada kesempatan hari ini bersama dengan saya Surya Kusuma Wijaya, konselor Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor dan sekaligus Sekretaris Program Studi Paramedik Veteriner. Pada kesempatan hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Ibu konselor kita. Halo Sobat Vokasi, perkenalkan nama saya Ivon Wulandari Budiharto. Saya konselor dari bimbingan Komisi Konseling Sekolah Vokasi IPB. Terima kasih Bu Ivon yang Sama-sama. sudah bersedia menemani. Siap. Pada kesempatan pada sore hari ini, kami kedatangan seorang tamu, yaitu alumni dari Prodi Paramedik Veteriner, yaitu Kak Dera. Halo Sobat Vokasi, saya Dera Apriani dari Paramedik Veteriner Angkatan 49. Gitu aja. Dok. Halo. Halo. Kak Dera, terima kasih sudah mau bergabung di podcast bimbingan konseling sekolah vokasi. Nah, Sama-sama, Dok. Kak Dera ini lulus tahun berapa kira-kira? Saya lulus angkatan 49 itu tahun 2015, Dok. 2015 Iya, ya? betul. Berarti sudah hampir 5 tahun bekerja ya? Iya, 5 tahun. Sudah lama dan sudah ya mengenyam dunia kerja yang sudah lama seperti itu. Nah, Iya. bagaimana dulu pada saat setelah selesai kuliah? Nah, itu suka dukanya pada saat kuliah, kemudian pada saat bekerja, kira-kira? Kalau sukanya dulu karena mungkin dari SMA ke diploma gitu ya dok, itu menemukan teman-teman yang beda suku, terus beda prinsip pokoknya gitu dok. Jadi agak sukanya tuh ketemu orang ini loh gitu dok. Kayak oh orang ini sifatnya kayak gini ya. Jadi bukan rasis sih dok. Jadi kayak lebih mensyukuri aja gitu. Oh ternyata di dunia kuliah kayak gini, bertemu dengan orang banyak gitu. Kalau dukanya pas kuliah itu saya kan mungkin saya nggak ngekos ya dok ya, saya pulang pergi tuh naik kereta. Jadi kalau dukanya itu kalau ada kayak mata kuliah dadakan, itu bener-bener nyampe sini tuh kayak udah lebih dari sejam kayak gitu. Jadi kadang-kadang suka sama dosen nggak boleh ikut kuliah. Jadi ya udah mau gimana lagi. Terus kalau dukanya juga pernah waktu itu salah pakai baju PK. Nah itu pas lagi mata kuliah salah satu dokter killer. Nah itu bener-bener aduh gimana, udah mata kuliah udah dimulai. Akhirnya saya telepon teman yang di kelas, saya minjem jaketnya dan saya pakai bye-bye fever. Jadi tapi ini jangan ditiru ya dok. Itu maksudnya takut nggak bisa ikut mata kuliahnya. Jadi saya daripada saya pulang lagi kan dok jauh kayak gitu ya. Lumayan, dan itu kan pulang pergi Depok ke Bogor kan lumayan naik kereta. Zaman dulu masih keretanya yang bukan komuter lain, yang masih kereta yang ekonomi zaman ya, gitu, 2.500 sampai Jakarta. Betul. Berarti ada gitu. perjuangannya ya, Dokter betul, Jaya untuk betul. Kak Dera ini mengikuti perkuliahan pada saat itu gitu ya Kak Dera. Iya. Jadi tidak mau pantang menyerah Iya, untuk berjuang begitu, ya. betul sekali untuk mengikuti praktikum. Betul. Ini dukanya, tetapi Iya. itu akan selalu diingat gitu ya Kak Dera ya. Ingat terus ibu, misalkan kita dapat mata kuliah ke Dramaga, itu kita harus bangun jam 5 subuh untuk berangkat ke Dramaga. Bayangin dari Depok jam berapa? Berarti kan otomatis saya harus lebih awal kan nyampe sini. Itu sih, tapi sebenarnya itu jadi lebih
penyemangat untuk saya lebih maju lagi ke depannya gitu aja. Ya. Memang Itu. karena rezeki itu jangan sampai kalah dengan ayam bangun. Oh, Iya, betul. Memang harus bisa Lebih dulu lebih ya. dulu gitu. Karena kalau telat bangun apa, dipatok ayam. Rezekinya, itu yang macam ya, betul ya. sekali. Terima kasih Kak Dera ini ya. Nah itu pada saat dulu ini apa sih yang melandasi Kak Dera ini memilih paramedik veteriner daripada jurusan-jurusan lain? Awalnya itu karena pertama yang pasti suka hewan ya dok ya. Hewan ya. Nah itu tuh dulu awalnya ingin nyoba tes S1 FKH, tapi karena dilihat diploma ada prodi paramedik veteriner dan berpikir oh mungkin suatu saat saya bisa lanjut lagi ke S1 FKH. Tapi pas setelah lalui di diploma ternyata kan nggak bisa. Tapi walaupun kayak gitu tetap saya masih senang dengan paramedik veteriner, dan karena itu saya tuh suka banget dengan hewan gitu dong. Oke, Jadi berarti karena suka dengan hewan sih intinya. Hewan ya. dan juga intinya adalah walaupun Kak Dera ini tadinya menginginkan untuk meneruskan di S1, Betul. tetapi dengan D3 itu sudah bisa Sudah. sukses dengan Betul. pekerjaannya yang Betul, sekarang. Bu. Rezekinya di Iya, situ. betul. Kalau boleh tahu Kak Dera saat ini bekerjanya di mana? Saya kebetulan alhamdulillah keterima di Kementerian Pertanian. Alhamdulillah. Di UPT, di unit pelayanan teknik di Gunung Sindur, Gunung Sindur, di ya. Balai Besar Pengujian Mutu Sertifikasi Obat Hewan. Nah, sebelumnya itu saya bekerja di IPB Sigeta, itu pembuatan obat hewan, dan sekarang nyambung kerja di sertifikasinya. Alhamdulillah. Gitu, Dok. Jadi saling berkesinambungan. Oke, jadi dari sisi karirnya juga kelihatan begitu ya. Alhamdulillah. Karena kan biasa ya Bu Ivon, karena kadang-kadang mengambil vokasi itu wah ini second choice begitu. Iya, Nah, betul. Padahal kalau dilihat juga bisa jadi first choice. Nah, Betul. Ya betul. karena di era pendidikannya sekarang vokasi sudah ditonjolkan Betul, gitu, karena betul. ya antara S1 dan diploma 3 memang nantinya akan memang beda keilmuan, Betul. tetapi mereka bisa saling menguatkan Iya. Indonesia seperti itu. Amin. Oke. Betul dok, soalnya Sesuai dengan iya. slogannya vokasi ya, Iya. vokasi kuat menguatkan Indonesia. Betul sekali. Iya betul, karena benar-benar kerasa banget dia diploma itu benar-benar kayak dibutuhin banget di dunia kerja. Alhamdulillah. Seperti itu dok, skill kita benar-benar dibutuhin dan benar-benar lebih dipercaya. Oh lulusan diploma ya, wah hebat, keren. Wah, gitu. alhamdulillah. Itu saya Ini- rasakan banget. Ini luar biasa sekali ya Kak Dera. Nah, kalau boleh tahu Kak Dera, di kementerian ini berarti kan Kak Dera sudah PNS ya? Kak Iya, Dera ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sobat vokasi, mudah-mudahan rezeki yang diterima oleh Kak Dera ini nanti nurun ke sobat-sobat vokasi semuanya. Amin. Amin. Nah, Kak Dera, pada saat Kak Dera mau untuk mencoba begitu ya untuk PNS di kementerian, apa saja nih yang dipersiapkan kalau boleh tahu? Oh sebelumnya itu saya udah nyoba 2 kali sebelumnya Bu. Nah pas di Sigeta itu pertama saya gagal di untuk lolos ke SKB, itu kompetensi bakat kan, bidang ya dok. Nah terus yang itu gagal, terus, tahun 2019 ada lagi kebuka Kementerian Pertanian, dan itu lumayan banyak formasinya untuk paramedik veteriner sendiri. Di situ saya sangat bangga banget. Terus Berapa orang yang dibutuhkan? kalau untuk di UPT saya sendiri 2 orang dok. 2 orang, ya. Tapi di UPT-UPT lain itu banyak banget dok. D3 paramedik veteriner dan kesehatan hewan. Seperti itu. Nah, terus untuk pas 2019 itu saya coba tes bareng teman juga di Sigeta berdua. Alhamdulillah itu memang disebut PNS 2019 itu angkatan beruntung. Alhamdulillah. Soalnya iya bener dok, kenapa? Soalnya pas waktu itu pas tes SKD itu yang kompetensi dasar itu banyak yang nggak lolos. Nah kemudian di SKB itu dibuatlah antara yang lolos nggak lolos seperti itu. Jadi alhamdulillah saya dari SKD udah lolos dok. Jadi di SKB hanya formalitas kayak gitu. Disebut angkatan beruntung kayak gitu. Alhamdulillah. Iya, dan itu banyak sih sebenarnya materi-materi paramedik veteriner yang benar-benar kepake banget pas saat tes itu dok. Kalau emang benar-benar pas kuliahnya memahami gitu dok. Di apa namanya yang kompetensi bidang ya? Iya, kompetensi bidang dok, benar. Ya, Terasa. alhamdulillah. Jadi antara
ilmu yang diambil pada saat kuliah dan pada saat kerja itu nyambung lah seperti Iya, itu. alhamdulillah. Oke. Linear ya. Pak. Iya, Linear betul. gitu Iya. ya. Jadi pada saat ditanya bisa menjiwai. Betul. Betul. Oke. Oke, Lanjut Pak Jaya. Oke. Monggo. Nah, Selanjutnya. selama sekarang sudah bekerja nih di sebelumnya kan di Sigeta ya, Iya. gitu, pabrik vaksin kalau tidak salah. Nah sekarang di BPM Soh ya, Iya, betul. gitu. Nah itu bagaimana untuk keseharian? Apakah ada kesulitan pada saat bekerja? Kalau kesulitan mungkin pasti ada ya dok ya. Kalau di Sigeta, saya itu di Sigeta sebelum wisuda sudah kerja dulu. Sudah kerja. Selama 3 tahun setengah. Nah terus kemudian coba PNS, keterima di BPMSO, dan itu untungnya ilmu dari Sigeta tuh kepake juga kan di BPMSO, dan ilmu yang paramedik juga kepake. Nah terus jadi kesulitannya mungkin pas di ya itu dok, kesulitannya kayak nyusun laporan kayak gitu kali ya dok. Kalau kita kan tapi udah terbiasa karena di diploma nyusun laporan terus ya itu dok. dia. Nah jadi pas di sana tuh kepake banget, bener-bener yang apalagi PNS itu kita dituntut untuk kinerja kan, kinerjanya harus 100%, karena kita pun unit pelayanan teknik ya dok, pelayanan, jadi memberikan yang terbaik seperti itu dok. Dan itu pun kita pun setiap hari ngerjain laporan, jadi bener-bener kerasa di diploma pun kita seperti itu. Jadi udah hal-hal Nggak yang asing udah ya? nggak asing, Nggak asing udah lagi. nggak asing. Jadi gini. Berarti kehidupan. bisa disebut pada saat dulu Kak Dera menjadi mahasiswa di sekolah vokasi IPB ini, apa yang dikerjakan pada saat perkuliahan, pada saat praktikum, khususnya praktikum ya, Iya. di paramedik veteriner ini kan semuanya skill gitu ya. Iya, betul. Ada laporan yang harus dikerjakan gitu Iya, ya. betul. Itu semuanya diaplikasikan di dunia kerja gitu ya, Iya, Kak betul, Dera ya. betul Bu. Di sekolah vokasi itu benar-benar apalagi teman mungkin yang di klinik kali ya, itu kan praktikumnya lebih Betul. banyak di vokasi itu kan dunia hewan kecil ya Bu ya. Jadi benar-benar kepake untuk di hewan kecil. Nah kalau di saya mungkin lebih ke labnya ya Bu. Jadi pas di sekolah vokasi kan saya belajar juga lab tentang lab gitu-gitu, dan itu benar-benar Lu pakai ya? skillnya, dan sama orang-orang di teman kantor juga sudah udah tahu sekolah vokasi IPB gitu, Sudah lulusan tidak sekolah diragukan lagi. sudah tidak diragukan Alhamdulillah. lagi dari sekolah vokasi IPB. Siap, Seperti siap. itu. Mungkin pertanyaan untuk Kak Dera nih, Dok. Kak Dera dulu pada saat di semester 6 praktik kerja lapangannya di mana nih Kak Dera kalau boleh tahu? Ada 3 kalau di paramedik veteriner Iya. sendiri itu. Yang pertama saya di KL, PT KL itu peternakan ayam di Cianjur. Nah yang kedua di hewan kecil itu di klinik di Groovy Radio Dalam. Yang ketiga di hewan besar, kebetulan saya dapat di Lembang, Oke. PSBU. Berarti Seperti itu. memang di paramedik veteriner ini sobat vokasi praktik kerja lapangannya dibagi begitu ya? Bagi, Iya. ya berdasarkan Dibagi. komoditi hewan. Iya, berdasarkan Oke, komoditas. berarti ada ini ya, pada saat praktik kerja lapangan kemampuan-kemampuan yang diberikan di tempat PKL itu sesuai dengan bidang-bidang yang nantinya alumni-alumni dari paramedik veteriner ini bekerja di industri. Contohnya tadi di unggas ya, Iya, di betul. unggas, kemudian di hewan besar juga. Jadi sudah dipartkan gini ya di paramedik veteriner ini sudah dipersiapkan dengan sangat baik yang nantinya ketika lulus sudah siap untuk bekerja di Betul. industri. Iya, Sudah Bu. terampil. Sudah terampil. Jadi kebetulan di BPMSO sendiri juga menangani, saya di unit hewan percobaan. Jadi benar-benar hewan percobaannya unggas dok, unggas dan mencit. Jadi ketemu ayam dengan mencit udah biasa. Dan menangani untuk pemeliharaannya pun sudah biasa. Oke. Terima kasih. Ini, nah, mungkin kita bisa lanjut lagi Iya. ya, gitu. Ini mungkin, nah pada saat kuliah ya, tadi kan Kak Dera sudah memberikan pada saat kuliah memang banyak tugas nih. Iya, Nah Dok. itu kira-kira stres nggak Kak Dera pada saat dulu kuliah? Aduh, belum ini deadline ini, belum ini deadline itu, terus kemudian Bagi tiba-tiba- waktunya juga gimana gitu ya? Bagaimana cara membagi waktu selama kuliah nih?
bagi waktu, kemudian bagaimana juga untuk mencikapi mungkin tugasnya banyak, dan kemudian bagaimana refreshing biar nggak stres gitu. Kalau mungkin stres mah pasti ya dok, stres. Ya nanganinnya ya waktu itu ya santai aja sih dok. Maksudnya tugasnya juga kan kebanyakan praktikum dan laporan kayak gitu ya dok ya. Jadi apa yang udah dosen ajarin ya maksudnya kita buat laporan aja, tapi yang paling berat sih tugas kelompok sih sebenarnya dok. Kalau tugas kelompok itu kan ada butuh waktu ekstra. Nah, butuh waktu ekstra, jadi bagi-bagi tugasnya itu juga yang agak ribet gitu sih. Kalau tugas individu mungkin kita masih bisa browsing sendiri, masih bisa cari sendiri. Kalau tugas kelompok sih yang menurut saya yang agak bagi waktunya itu dok. Ya, karena harus ketemu ya. Iya betul. Alhamdulillah bisa dilewati kan. Alhamdulillah bisa banget dok. Dulu sekarang pada saat Kak Dera menjadi mahasiswa, apakah pernah mengikuti organisasi yang ada di sekolah vokasi mungkin? Saya karena pulang pergi ya Bu iya. ya, jadi waktu itu sempet ikut yang UKM, ikut apa ya, dok, UKM yang, ya? yang tentang kayak jendela puisi gitu dok. Teater jendela. Tapi nggak lanjut. Ya, nggak apa-apa. Maksudnya setidaknya Kak Dera ini punya pengalaman begitu ya, Dokter Jaya, dalam mengikuti untuk organisasi yang ada di sekolah vokasi. Oke, baik. Selanjutnya nih Kak Dera, ini pertanyaan dari Sobat Vokasi. Ada bagaimana persiapan menjadi alumni yang baik dan benar, dan cara menjadi alumni yang sukses. Gimana Kak Dera? Kalau untuk persiapan untuk jadi alumni yang itu ngikutin ini aja sih Bu, kayak misalkan di tugas kayak gitu-gitu kan, itu kita ikutin aja. Terus maksudnya kalau misalkan kayak yang kemarin itu kan kayak bimbingan kayak gitu ya. Oh iya, ya, Bu. bimbingan. Ya, betul. Nah itu pas itu yang beratnya di situ sih, kita kan pas harus komunikasi dengan dosen, harus match dengan waktunya dosen kan. Kita nggak bisa ngikutin kemauan kita sendiri kan, jadi kayak gitu. Nah kalau untuk jadi alumni yang sukses, doa ibu sih ya Bu. Ya, doa orang tua. Kembali lagi ya, iya, doa bener-bener, orang tua itu yang doa paling, ibu itu mujarab banget, benar-benar. Masya Allah. Sebelum sidang, sebelum seminar, sebelum sidang, sebelum wisuda itu pasti minta doa dulu. Itu aja sih, nggak ada persiapan yang harus ini itu, nggak ada. Ya. Terkait dengan tadi Dr. Jaya dan Kak Dera, komunikasi dengan dosen pembimbing ini yang paling utama ini ya. Dimana yang kita ketahui bahwa di sekolah vokasi ini kita ada komisi bimbingan konseling begitu ya Dr. Jaya ya, di mana komisi bimbingan konseling ini merupakan unit pelayanan untuk konsultasi mahasiswa-mahasiswi kita, baik dalam bidang akademik maupun dalam bidang non-akademik. Nah, pada saat dulu Kak Dera menjadi mahasiswa begitu, ada pembimbing akademiknya juga ya Kak Dera? Ada. Iya. Kemudian setelah dosen pembimbing akademik, lanjut ke dosen pembimbing PKL atau tugas akhir. Nah, pada saat dulu Kak Dera menjadi mahasiswa, bagaimana Kak menjalin komunikasi yang baik antara Kak Dera bersama dengan dosen pembimbingnya? Ini aja sih ya Bu, maksudnya kita saling sharing aja, maksudnya jangan ada ketakutan atau keraguan, kayak gitu aja sih Bu. Jadi misalkan kalau selagi kita benar dan selagi kita maksudnya di jalan yang benar gitu, maksudnya ya komunikasin aja sama dosen pembimbing maupun dosen pembimbingnya itu dok. Jadi gimana biar sama-sama enak gitu, dan jangan lupa untuk tata krama sih, yang penting itu aja. Ini itu ya aja, Sobat Bu. Vokasi ya, Dr. Jaya dan Kak Dera juga tadi poin penting dari Kak Dera adalah tata krama atau attitude ya, yang harus dipunyai oleh Sobat Vokasi nanti pada saat Sobat Vokasi sudah menyusun tugas akhir. Betul ya, karena juga nanti pada saat PKL kan kalau di prodi paramedik veteriner PKL-nya kan muter ya 3 kali ya. Betul. Nah itu pun juga sebagai salah satu memudahkan untuk sosialisasi gitu, karena komunikasi di lapangan pun juga perlu. Betul.
itu membangun ini juga sih dok, membangun Chemistry ya. Iya betul. Terus kayak misalkan kita sekarang di tempat saya kerja, saya butuh apa gitu, oh kemarin saya PKL sempat kenal nih dengan orang ini, membangun jejaring Nah, ya, relasi ya, relasi seperti itu. Jadi kemudian karena keuntungan 3 tempat itu jadi banyak teman untuk iya. Akhirnya kalau perlu apa tinggal WA. karena relasi ini juga penting Iya. untuk kesuksesan masa depan. siap Betul. Oke, Gitu. baik. Oke, lanjut lagi. Nah, tadi kan Kak Dera sebelum lulus nih sudah diminta untuk bekerja. Nah, itu kira-kira ada nggak tips-tips untuk agar bisa bekerja lebih cepat atau lebih cepat dipanggil lah lebih tepatnya? Ada lebih nggak tips? aktif untuk cari informasi sih dok. Waktu itu benar, jadi udah persiapan, oh nanti saya lulus harus seperti apa gitu dok. Saya lulus saya harus kerja di mana gitu kan. Karena waktu itu kebetulan memang salah satu dosen menginformasikan, oh ada lowongan di sini gitu kan. Dan saya sebelumnya juga udah minta, dok maaf sebelumnya kalau misalkan ada lowongan tolong informasikan. Jadi sebenarnya lebih aktif cari informasi aja sih, gitu aja dok. Ya, jadi lebih dari apa? Komunikasi lagi Iya, ya, komunikasi. balik lagi berarti kemudian komunikasi antara ya dosen mungkin dengan- nanti relasi Iya, mungkin betul. ya gitu pada saat PKL ketemu relasi kemudian ya itulah alur informasi ya walaupun kecil kadang-kadang bermakna gitu. Dan di sekolah vokasi kan karena kita lebih banyak praktikum dan ketemu dosen kali ya dok, praktek gitu, jadi komunikasi kita udah terbentuk gitu dok. Jadi pas kerja pun udah nggak kaget Udah nggak gitu. kaget ya? Iya. sudah terbiasa Sudah dengan terbiasa. ujian yang tidak boleh telat gitu ya Kak Dera ya. Kalau ujian praktikum itu sudah apa ya, yang diberikan pada saat perkuliahan itu benar-benar pada saat kerja itu sangat bermanfaat sekali gitu ya Iya, Kak Dera betul. ya, dengan disiplin waktu, kemudian disiplin apa namanya pekerjaan mungkin ya dok ya. Jadi alhamdulillahnya apa yang dilakukan pada saat Kak Dera ini di perkuliahan itu semuanya bermanfaat pada saat Kak Dera ada di dunia kerja Sobat Vokasi. Iya, betul. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak Dera. Lulusan dari PVT biasanya apakah menjadi ASN saja ataukah apa bisa di bidang yang lain? Alhamdulillahnya lulusan sekolah vokasi paramedik veteriner sendiri itu bisa di mana-mana sih Bu. Keren-keren ini ya. Iya, jadi bisa kalau yang punya passion mungkin di hewan kecil, dia sayang sama kucing, anjing, itu bisa di klinik hewan, dan itu klinik hewan di Indonesia tuh banyak banget, Betul. banyak banget. Dan terus kalau misalkan passionnya di kuda, di hewan besar, di sapi, di mungkin ada yang berbakat di peternakan babi atau di mana, itu bisa di sana. Terus di apa namanya, kalau peternakan swasta unggas gitu, itu pun banyak banget di Indonesia kayak gitu. Di dinas pun jadi nggak hanya ASN, jadi ASN aja. Jadi sebenarnya PVT itu bisa kemana-mana, bisa ke peternakan, ke klinik, rumah sakit hewan kayak gitu jadinya Bu. Oke, berarti memang apa namanya untuk di dunia industri, untuk alumni dari program studi paramedik veteriner ini, Sobat Vokasi banyak sekali Banyak ya sekali, nantinya betul. untuk tempat-tempat bekerja, Tempat-tempat bekerja. di mana dari alumni ini nantinya dapat bekerja begitu ya Betul. Dokter Jaya. Tadi udah disampaikan tidak hanya menjadi ASN tetapi bisa bekerja di klinik. Seperti yang kita ketahui di Indonesia tuh klinik hewan banyak sekali. Itu ya, dan Indonesia juga terkenal dengan pecinta kucingnya gitu ya, betul. yang untuk hewan kecil seperti itu ya. Alhamdulillah berarti memang tidak diragukan lagi begitu untuk lulusan dari paramedik veteriner ini nantinya apa namanya di dunia kerja itu ditangkap oleh industri itu serapannya tinggi. Luar biasa, Iya, betul. betul Memang sedang dicari gitu ya. Iya, betul. Karena apa namanya ya pada saat lulus banyak yang meminta. Alhamdulillah. 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 Dan memang kalau untuk ASN sebenarnya dinasnya bisa banyak gitu selama berhubungan dengan hewan. Iya. Ya paramedik veteriner itu pasti akan
diminta seperti Iya, itu. tadi Sebenarnya bukan tentang hewan juga, Dok. Begitu. Di Bogor ada UPT di bawah Kementerian Pertanian itu namanya BPM-SPH dan itu tentang produk hewan. Salah Oke. satu angkatan saya pun angkatan 49 Sekolah Vokasi Paramedik Veteriner, alhamdulillah Masuk kemarin ke situ? keterima di sana. Jadi Alhamdulillah. nggak hanya tentang mungkin tentang hewannya aja, tapi kita Iya. menangani produk Produk hewan. hewannya ya, Jadi gitu. gitu. Alhamdulillah ya itu berkat Sekolah Vokasi PVT itu. Waduh, luar biasa ini ya Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Baik, silakan Dokter Jaya. Terima Masih kasih. ada lagi pertanyaan yang mau diberikan ke Kak Dera? Nah, mungkin pada saat sebelum dulu pada saat PKL seperti itu ya, ini kembali pada saat kuliah. Nah, mungkin ada tips untuk bisa menulis TA dengan baik dan benar seperti itu. Bagaimana caranya agar mahasiswa-mahasiswa yang mau lulus nih itu untuk menulisnya tidak perlu waktu yang lama gitu. Kalau itu tipsnya sih pertama saat kita PKL nih, kita udah cari-cari informasi yang banyak, udah ngumpul-ngumpulin sebelum kita nentuin judul. Tapi sebenarnya sebelum kita PKL pun, kalau saya udah punya pandangan, mau ngambil judul tentang apa gitu. Jadi nanti pas di tempat PKL tinggal cari-cari yang kita butuhkan. Tapi biasanya itu tuh nggak sesuai, maksudnya pas di lapangan betul. tuh pas kita itu oh iya ini Ternyata topiknya yang ternyata- kita inginkan tidak ada di Nah, topik tidak Nah, ada. Untuk mensiasati itu gimana nih? Nah Kak itu Dera? sebelumnya itu juga saya udah ngumpulin informasi, jadi nggak Oke. hanya yang fokus ke yang judul saya di hewan kecil, di unggas maupun di hewan besar. Itu saya udah ngumpulin informasi yang banyak. Terus kita komunikasi lagi ya sama dosen, sama pembimbing di lapangan. Jadi minta data-datanya kalau emang diperbolehkan. Nah, kita komunikasi lagi ke dosen pembimbing. Kan sebelumnya juga kita punya dosen pembimbing. Kita tanya-tanya juga gimana baiknya, kayak gitu aja. Terus browsing. Saya juga waktu itu sempat browsing Dok, misal ini cara nyusun TA yang benar kayak gimana gitu kan. Jadi nggak kaget-kaget banget. Iya. Gitu. Iya, jadi bisa target waktunya pas gitu. Oke. Jadi baik. memang ada persiapan Iya, pada ini- saat sebelum PKL ya. Nah, gitu. ini yang informasi penting nih untuk Betul. sobat vokasi semuanya, bahwa ketika nantinya sobat vokasi akan mempersiapkan untuk praktik kerja lapangannya, sobat vokasi sudah harus mengetahui saya nanti kira-kira mau mengambil topik apa, Ya, betul. dengan membaca lebih banyak ya terkait dengan topik-topik yang ada di program studinya masing-masing. Betul. Nah, kalau Kak Dera kan di program studi paramedik veteriner, jadi Kak Dera membaca begitu ya banyak terkait dengan topik-topik yang nantinya itu ada di praktek kerja lapangannya. Dan ketika sudah ada di praktek kerja lapang atau di tempat PKL-nya, ternyata topik yang diinginkan tidak ada karena sudah ada backup membaca yang banyak, jadinya tidak masalah gitu Iya, ya dokter punya ya. plan B begitu. Betul sekali. Ini yang harus persiapkan Siasati oleh juga. disiasati oleh sobat vokasi semuanya begitu. Oke, Kak Dera, ini mungkin pertanyaan dari saya. Tadi sudah dikatakan oleh Dokter Jaya bahwa bagaimana sih tipsnya untuk menyiapkan atau menulis tugas akhir dengan baik gitu ya. Nah, Kak Dera, ini pesan apa yang bisa Kak Dera berikan begitu untuk sobat vokasi, khususnya untuk program studi paramedik veteriner nih Kak? Pesan untuk ini Bu, Untuk mahasiswa-mahasiswi di paramedik veteriner khususnya yang saat ini memang posisinya sedang melaksanakan perkuliahan secara online. Kemudian ada juga yang sedang praktik kerja lapangan ya, dengan kondisi yang pandemi seperti ini merupakan suatu tantangan Betul, baru tantangan gitu. baru. Apa pesan yang bisa Kak Dera sampaikan? kalau pesan untuk mungkin anak-anak sobat vokasi yang sekarang baru masuk ya Bu ya, tetap semangat aja jalaninnya. Soalnya memang keadaan pandemi seperti ini susah untuk kita hindarin. Betul. Dan mau nggak mau ya semua serba online sih Bu. Di kantor pun juga gitu kan, semua serba online.
apapun webinar seperti itu. Jadi tetap semangat aja, jalanin dulu, nanti juga ada waktunya untuk kita ketemu sobat vokasi lainnya gitu. Nah, kalau untuk pesan teman-teman yang lagi nyusun TA mungkin ini aja ya, ya tetap semangat juga sih Bu. Soalnya bingung juga di pandemi kayak gini, nggak bisa tetap yang untuk PKL yang kayak gitu kan kita harus jaga jarak kan, susah sulit juga ya Bu ya. Jadi ya gimana kita siasatinya dengan kita berusaha untuk tetap yang pemerintah bilang aja 5M itu gitu aja Bu. Ya mungkin dengan membaca lebih juga ya Kak Dera ya, karena betul. posisi pandemi Kita nggak bisa interaksi dengan sering dengan dosen pembimbing maupun gimana. Jadi kita cari sendiri informasi lebih banyak. Oke, luar biasa sekali sharing kali ini ya bersama dengan Kak Dera dari Kementerian Pertanian tadi ya, Dr. Kementerian Jaya. Pertanian, betul. Memang ya untuk sobat vokasi yang sedang PKL dan ada di lapangan, ingat selalu protokol kesehatan ya, dengan betul. 5M karena itu bagaimana cara kita untuk memutus rantai pandemi ini. Oke. Baik, terima kasih Kak Terima Dera kasih nih, Kak Dera. karena Sama-sama. sudah Dera, bersedia untuk datang ya di sesi podcast ini. Sesi podcast Ya, dari yang Komisi betul, Bimbingan Konseling Sekolah Vokasi IPB. Mudah-mudahan apa yang Kak Dera sampaikan, Kak Dera sharing hari ini di sesi podcast dapat bermanfaat untuk sobat vokasi semuanya ya, khususnya mungkin untuk program studi paramedik veteriner ya, karena ini contoh alumni yang sukses bahwa dari sekolah vokasi tidak hanya bekerjanya pada satu bidang industri saja, tetapi bisa di kementerian juga luar biasa. Gitu. Tetap sehat Kak Dera. Mudah-mudahan nanti kita diberikan umur panjang, masih bisa bertemu kembali. Amin. Ya. Oke, terima kasih Kak Dera, terima kasih Bu Ipon. Sama-sama Dr. Jaya. Semoga sesi podcast ini bisa memotivasi mahasiswa, terutama prodi paramedik veteriner, bagi yang angkatan 57 yang belum masuk ya, masih online, selalu online terus seperti itu, selalu bisa mengembangkan diri. Kemudian yang 56 juga sama, sedang semester 4. Nah, yang 55 sedang PKL, harap selalu ingat protokol kesehatan. Iya, betul Dok. Terima kasih Bu Ipon, terima kasih Kak Dera. Sama-sama Dokter. Semoga sukses selalu. Amin. Oke, mungkin kita tutup sesi podcast pada sore kali ini. Siap. Oke, selalu ingat jaga kesehatan dan selalu ingat protokol kesehatan. Semoga pandemi ini bisa cepat berlalu. Kita tutup. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.